Silakan Gabri. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan setiap saudara. Bahwa siang hari ini kita punya tema waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi ini bermula dari konseling saya itu dengan satu orang. Dia menghadapi masa-masa yang sukar karena pandemi yang berkepanjangan. Dia mengalami kerugian yang sangat besar. Menurut saya itu sangat-sangat besar. Dan itu benar-benar memukul di kedalaman hatinya. Dia berpikir bahwa Tuhan apa jahat ya sama saya ya, Tuhan apa marah ya sama aku ya, apa Tuhan itu lupa ya. Jadi sehingga itu menghasilkan sebuah pukulan yang besar di dalam kehidupannya, sampai-sampai dia mau udahlah aku males lakukan apapun. Nah, kalau ada Bapak Ibu dan setiap saudara yang menghadapi masa-masa seperti itu, mari kita sama-sama belajar apa kata firman Tuhan buat setiap kita. Saya akan mulai dari Roma pasal yang keempat ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Roma pasal yang keempat ayat 16 mengatakan demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semuanya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengatakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu dan setiap saudara, kita belajar dari ada satu pribadi yang namanya Abraham. Dia adalah teladan kita. Dialah panutan kita di dalam berjalan dan mengiring Tuhan. Dia melewati masa-masa yang tidak mudah Bapak Ibu, yang disebut sebagai masa kemenangan, masa kekelaman, masa di mana dia melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, ataupun masa di mana sepertinya Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupannya. Jadi kalau ada satu pribadi yang menjadi salah satu tempat untuk kita belajar baik keberhasilan maupun kegagalan, adalah pribadi yang saya sebut sebagai namanya Abraham. Dia gagal di dalam urusan dengan Hagar, Bapak Ibu dan setiap saudara. Kenapa? Karena lewat kegagalan itu akhirnya Tuhan mesti bekerja ekstra keras untuk mewujudkan rencananya tetap terjadi. Karena dengan kegagalannya itu akhirnya lahir seorang yang namanya Ismail. Kenapa kok dia gagal Bapak Ibu? Padahal dia memiliki janji Tuhan. Saya percaya karena hasrat kedagingannya dan dipicu oleh dorongan pasangan hasilkan yang namanya kekacauan. Kekacauannya apa? Dia mempercepat dan dia mencoba membantu Tuhan. Dia mencoba menolong Tuhan sehingga dia bisa mempercepat janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan setiap saudara, kita mesti percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang pasti paling terbaik buat hidup setiap kita. Berkaca di dalam kehidupan Abraham, maka kita menemukan bahwa Abraham gagal. Kenapa? Karena dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Karena dia tergesa-gesa. Dia berpikir bahwa kalau dia bantu Tuhan, maka dia akan lihat bahwa pertolongan Tuhan akan datang dengan segera. Terbukti yang terjadi adalah kekacauan. Terbukti yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan bahkan sampai hari ini. Bapak Ibu dan setiap saudara, waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik. Kegagalan menanti waktu Tuhan itulah yang menyebabkan
bencana di dalam hidup setiap kita. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki masa yang disebut sebagai masa endemi. Tetapi saya juga percaya dan yakin juga bahwa sebenarnya ada proses yang terjadi di masa-masa kemarin itu memberi pengaruh, memberi dampak di dalam pernikahan kita, di dalam usaha kita, dan dampaknya sampai sekarang. Sampai pada waktu saya konseling dengan seseorang ini, dia katakan, saya buka toko aja udah males Pak. Saya buka toko aja udah enggan. Udahlah ning omah wae. Ngopo? Wong tidak ada apa-apa. Bapak Ibu dan setiap saudara, dia berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia, bahwa berpikir bahwa Tuhan itu jauh dan Tuhan sudah tidak bekerja di dalam kehidupannya. Itu salah besar dan tidak benar. Itu salah satu tipuan yang diberikan oleh kegelapan. Ya. Sekalipun Abraham gagal, sekalipun kadangkala ketergesaan kita menjadikan semua rencana Tuhan runyam di dalam kehidupan kita, percayalah, Roma 8 ayat 28 itu masih berlaku di dalam hidup setiap kita. Dia tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Bukankah Tuhan tidak pernah menggantikan rencananya? Lalu Tuhan gantikan Abraham itu ya? Enggak. Tetap dia pakai Abraham. Untuk apa? Untuk menggenapkan janji yang dia sudah canangkan kepada Abraham. Tapi kan Abraham gagal Pak. Benar. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan di atas kegagalan kita. Dia mampu melakukan apapun sehingga Abraham bisa lihat akhirnya bahwa waktunya itu yang terbaik, yang miliknya Tuhan. Dan saya mengerti bahwa menanti waktu Tuhan itu memang tidak mudah Bapak Ibu dan setiap saudara. Kenapa? Karena ini bisa menghasilkan rasa frustrasi. Saya bisa memahami sampai akhirnya saya katakan kepada sahabat saya ini, mau tidak saya ambil waktu once a week untuk saya berdoa bersama dengan engkau? Ya kan? Karena dia katakan udah didoain dari Jogja saja. Karena saya ngerti bahwa tekanannya begitu luar biasa. Ini frustrasi betul Bapak Ibu. Ya, seolah-olah Tuhan lepas tangan dan tidak bekerja. Padahal tidak. Itu menyebabkan stres juga. Bahkan tekanan ini menyebabkan kepayahan, bahkan kemarahan atas situasi yang dihadapi, atau bahkan marah dengan Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan sahabat saya ini. Jadi boleh dibilang tersirat ini ya, yang saya tangkap adalah udahlah gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan lah. Aku sudah lakukan banyak hal buat Tuhan, tapi ini loh hasilnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi masa-masa yang seperti itu, percayalah bahwa Tuhan akan tetap menolong. Kalau Abraham saja diubahkan oleh Tuhan, rancangan Tuhan tetap berlaku buat dia. Dan Tuhan terus bekerja walaupun Abraham gagal. Dia akan terus bekerja buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Karena itu kita akan belajar 3 hal yang dimiliki oleh Abraham sehingga dia tetap bisa berkemenangan dan mengalami masa-masa yang luar biasa yang bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa tetap percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik? Yang pertama adalah sabar menanti. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup setiap kita. Bapak Ibu dan setiap saudara, ada satu hal yang menarik yang kita mesti punya, yaitu terus sabar menanti. Menanti apa Pak? Menanti campur tangan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, menanti janji-janji Tuhan. Sabarlah menanti, diamlah di dalam hadirat Tuhan. Janganlah kita ini meleter ke kanan, meleter ke kiri, komplain kanan, komplain kiri, atau orang Jawa katakan banyai Bapak Ibu dan setiap saudara, dan kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan pasangan, menyalahkan anak-anak kita, bahkan kita menyalahkan diri kita. Ini waktunya kita berhenti. Ini waktunya kita percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali di dalam hidup setiap kita. Roma 4 ayat 19 dikatakan dengan jelas,
imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kondisinya tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk punya anak sebenarnya. Rahimnya sudah tertutup, bahkan usianya sudah lanjut. Tidak mungkin sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu katakan, Pak, nggak mungkin. Pertolongan Tuhan datang itu nggak mungkin. Ini nggak ada harapan lagi yang saya bisa andalkan. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa percaya Tuhan pegang dan Tuhan pegang kendali dalam hidup setiap kita. Seperti halnya dia pegang kendali di dalam hidup Abraham. Usia lanjut, bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Sudah tidak mungkin punya anak, tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Bukankah firman-Nya melakukan apa yang tidak ada menjadi ada? Itu kan ajaib Bapak Ibu dan setiap saudara. Percayalah bahwa apapun kondisi kita, Dia tetap pegang kendali. Dia akan terus lakukan yang terbaik buat kita. Pandemi memang belum selesai dampaknya Bapak Ibu. Namun percayalah bahwa Tuhan terus pegang kendali di dalam hidup setiap kita, di dalam bisnis setiap kita, di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita, bahkan masa depan anak-anak kita. Kalau dia pegang kendali kehidupan Abraham sampai dia melahirkan anak perjanjian, walaupun dia sudah sangat tua, apakah halangannya untuk dia tidak pegang kendali hidup Bapak Ibu dan setiap saudara? Mari kita percaya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Jangan menyerah dengan hidup saudara. Jangan menyakiti diri saudara. Jangan mengakhiri hidup setiap saudara. Jangan katakan udahlah selesai saja. Bapak Ibu dan setiap saudara masih punya keluarga. Masih punya pekerjaan. Masih punya anak-anak. Ayo tetap kuat. Ayo tetap percaya. Ayo tetap andalkan Tuhan. Karena Dia masih bisa diandalkan. Katakan dengan saya sama-sama, Tuhan pasti pegang kendali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah janjinya tidak berubah. Tetaplah percaya. Bapak Ibu dan setiap saudara, Tuhan itu tidak suka melenjani, kata orang Jawa. Ya kan? Roma 4 ayat 16 dikatakan, saya akan bacakan dari ayat 17 aja. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan yang menjadikan dengan firman yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Dia tetap percaya seperti kata firman Tuhan menurut yang telah difirmankannya. Jadi percaya terhadap setiap janji-janji Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara mendapatkan janji Tuhan untuk urusan bisnis Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menolong, tetaplah percaya terhadap firman yang Bapak Ibu dapatkan, baik melalui saat teduh ataupun pada waktu Bapak Ibu mendengarkan firman, mendengarkan khotbah. Tetap percaya. Kenapa? Karena pasti akan digenapi. Abraham berpegang kepada janji Tuhan bahwa dia akan memiliki anak seperti yang difirmankannya. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia akan bersegera. Kenapa? Karena dia punya waktu dan punya cara. Waktunya dan caranya memang berbeda dengan cara dan waktunya kita. Tetapi percayalah bahwa dia bisa dipercaya dan dia masih bekerja atas setiap kita. Kondisi apapun, tetaplah percaya kepada janjinya. Ada wanita-wanita yang mengalami sakit yang begitu luar biasa, begitu lama, belasan tahun. Tetapi pada waktu dia percaya terhadap firman-Nya, dia melihat keajaiban. Perempuan sakit pendarahan, dialah namanya. Dia percaya dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami keajaiban yang dari sorga. Kenapa? Karena percaya. Perwira dari Kapernaum, dia melihat bahwa hambanya yang dikasihinya mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena dia percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sederhana sekali.
bahwa percaya adalah kunci kita menikmati semua keajaiban Tuhan. Hari-hari ini terus percaya, hari-hari ini terus membaca Alkitab, hari-hari ini terus dengarkan dan renungkan firman-Nya, karena dari situlah iman akan muncul. Iman itu bukan diiman-imani Bapak Ibu. Iman itu lahir dari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu pada waktu kita percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengerjakan bagian yang paling ajaib. Bukankah Yesaya 55 ayat 11 katakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Itu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita, sehingga kita boleh melihat bahwa firman-Nya itu akan mencari jalan untuk digenapkan. Saya teringat dengan satu cerita dari salah satu teman staf yang begitu mengalami mujizat hari-hari ini. Dia mendapatkan nubuatan sudah lama sekali, ya kan, nggak nyampe puluhan tahun sih, tapi cukup lama lah, 8 tahunan lah sepertinya. Dia pegang bahwa one day, satu hari dia akan mendapatkan kontak dengan orang yang ada di Australia. Dia tidak punya teman di sana, dia tidak punya keluarga di sana. Tetapi di musim pandemi, sepertinya tidak ada harapan untuk janji Tuhan itu digenapkan. Tetapi puji Tuhan, tiba-tiba ada satu keluarga yang biasa menonton tayangan live streaming dari pelayanan yang dia lakukan. Dan singkat cerita, dia menghibahkan, dia memberikan dananya untuk mendukung pelayanan. Sehingga di masa pandemi dia bisa memberi makan, dia bisa membagikan beras kepada orang-orang di sekelilingnya. Bukankah ajaib Bapak Ibu dan setiap saudara? Percayalah bahwa Tuhan masih bekerja buat setiap kita. Percayalah bahwa janjinya tidak pernah berubah, bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Tapi tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Bartimius bisa berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa Tuhan melakukan mujizat dan dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan keajaiban. Apa yang Bapak Ibu percayai hari-hari ini? Mungkin kau menghadapi masa-masa yang sukar di dalam ekonomi keluargamu, tetapi percayalah bahwa firman-Nya itu pasti akan bersegera menggenapkan semua yang dia janjikan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengucap syukur di dalam segala keadaan. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan seperti ini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ya, dia tidak mau tidak percaya. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah atau mengucap syukur dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak, Ibu, dan setiap saudara, mengucap syukur itu selalu akan menghasilkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Daripada kita mengeluh, daripada kita marah, daripada kita kecewa terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, belajarlah mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan setiap saudara, kalau hari-hari ini kau menghadapi masa-masa yang sukar, saya percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, supaya Bapak, Ibu, dan setiap saudara menjadi kuat, menjadi kokoh. Bukankah Abraham juga mengalami masa-masa yang sukar? Tetapi Alkitab katakan dia mengucap syukur. Dia tetap mengatakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau Tuhan pegang kendali, Engkau yang bisa diandalkan. Karena ucapan syukur itulah yang menghasilkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mengucap syukur itu akan menghasilkan iman yang bulat, Bapak Ibu. Alkitab katakan bahwa dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup. Mengucap syukur itu menghasilkan iman yang bulat bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu bisa, bahwa Tuhan itu tidak tidur, tetapi Tuhan itu terus bekerja buat setiap kita. Dan mengucap syukur itu berarti percaya
bahwa Allah itu masih bekerja buat kita. Bahkan Allah itu ada di pihak kita. Allah tidak lepas tangan dan Allah tidak katakan, ya terserahlah, hidupmu ya hidupmu, ini kan bagianku. Enggak. Allah yang kita sembah, kalau dia memberikan janji, dia Allah yang akan memberikan kekuatan untuk kita lihat bahwa janji Tuhan akan digenapi. Dan dia akan punya strategi atau punya cara untuk menggenapkan janjinya tanpa campur tangan kita. Dan mengucap syukur berarti kita percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Bahwa cara Tuhan itu yang paling tepat. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu genapkan semua yang Ia janjikan. Dan singkat cerita, kita menutup kisah ini dengan sebuah kegemilangan, sebuah kemenangan, bahwa akhirnya anak perjanjian itu lahir dari kehidupan Abraham dan Sarah. Apapun yang Tuhan janjikan Bapak Ibu hari-hari ini dalam hidupmu, Tuhan janji dan Tuhan pasti akan genapi. Jangan lelah berharap, jangan takut, dan jangan bimbang, karena Tuhan masih terus bekerja buat Bapak Ibu. Tetap percaya, andalkan Tuhan, dan tetap berdoa. Buang semua ketidakpercayaan, buang semua kemarahan, gantilah dengan yang namanya ucapan syukur. Maka kita akan lihat pertolongan Tuhan itu akan segera datang di dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.